Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hita ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah al-lutfi wal afiyah wa lahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain wa sahibu syarha Ginawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qol masih pembahasan maksiat lisan. Maksiat lisan yang lainnya adalah wakatmul ilmil wajibi ma'a wujudi talib, menyembunyikan ilmu yang wajib disertai dengan adanya orang yang menuntut ilmu itu. Ada orang yang butuh ilmu tapi kita menyimpan ilmu, maka ini bagian dari kemaksiatan. Padahal ini kan maksiatnya lisan, ngomong kan, ngomong baru maksiat. Ini kok ada orang diem dari menyampaikan ilmu pengetahuan, maka dia termasuk orang yang berbuat maksiat. Artinya ngomongnya dia hal yang lain itu jadi maksiat gitu loh. Karena yang harusnya dia sampaikan, yang harusnya diomong itu ilmu yang wajib, itu yang orang itu sedang menuntut dia, malah itu disembunyikan, dia malah ngomong yang lainnya. Qala Allah Ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunna bihin nasi wa la taktumuna. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. Ini mestinya artinya, dan ingatlah ketika para ahli kitab itu diambil sumpahnya oleh Allah. Kalau ahli terjemahan yang biasa ya ketika Allah. Kalau kita ngertiinnya ketika orang-orang ahli kitab, jangan ketika Allahnya. Allah nggak pakai ketika, maksudnya karena Allah tanzih anis zaman. Nah, kita sering ketika Allah bicara, ketika Allah, ketika itu jangan disifatkan jadi sifatnya Allah. Jadi mestinya ketika para ahli kitab itu disumpah oleh Allah, mengambil janji, orang-orang yang telah diberikan kitab, hendaknya kamu menerangkan kitab ini kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Allah memberikan janji kepada sekelompok orang-orang Bani Israel. Memang orang yang paling sering menyembunyikan ilmu itu Bani Israel. Paling senang dia nyimpen ilmu.
kitab suci yang 3 diberikan kepada Bani Israel rusak semua. Zabur rusak, Taurat rusak, Injil rusak. Ya dipotong-potong, disembunyikan, diganti Bani Israel begitu. Maka hukumnya haram apabila seseorang itu meninggalkan mengajarkan ilmu pengetahuan di mana orang itu sedang membutuhkannya. Wa qala Allah Ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sebagian di antara kamu, di antara mereka, menyembunyikan kebenaran padahal mereka itu mengetahuinya. Wa huwa tahrimun lil kitman. Maka ini jadi petunjuk haramnya seseorang itu menyimpan ilmu pengetahuan. Jadi siapa saja orang itu yang menyimpan ilmu pengetahuan, maka dia mendapatkan laknat. Kalau ada yang nuntut. Jadi ilmu yang orang itu sedang menuntut, memerlukan ilmu itu, tapi ente tidak mau. Lain lagi kalau nggak ada orang yang nuntut atau sudah ada orang yang menyampaikan gitu lah. Ente di sini udah ngajari ilmu fikih udah ada, ente punya ilmu fikih nggak ente ajarkan nggak apa-apa. Di sini sudah ada yang ngajar ilmu tajwid, ente nggak ngajar tajwid nggak apa-apa karena sudah ada orang yang mewakili membutuhkan itu. Tapi kalau nggak ada semua yang tahu hanya ente, oh ente dituntut. Kalau nggak ente kena pasal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa saja orangnya yang mengetahui suatu ilmu lalu ia menyembunyikan ilmu itu, maka Allah akan memakaikan orang itu tali kekang pada hari kiamat yang terbuat dari api. Candolin sini, sini, ya jalan ente, ya. Ini bentuk ancaman yang berat kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu yang seharusnya dia itu menyampaikan, maka dia tidak menyampaikannya. Banyak orang-orang pesantren itu kalau sudah lulus pesantren, cita-citanya malah jadi pengusaha, kan berat ini. Orang di pesantren itu maksudnya biar kamu tahu ilmu agama, nanti manfaat di masyarakat kalau ada yang membutuhkan. Ini enggak, pesantren lulus cita-citanya usaha, buka perusahaan, buka. Kau kuliahnya begitu, jangan pesantren. Kamu pesantren punya cita-cita ke arah itu, walaupun memang tujuan pesantren untuk pengetahuan diri sendiri. Tapi ketika nanti ada yang membutuhkan, maka wajib kita mengeluarkan atau menyampaikan ilmu yang kita ketahui. Khususnya yang dimaksud di sini ilmu yang berkaitan sama kewajiban. Kayak ilmu tentang membaca Fatihah, ini kewajiban namanya. Orang nggak bisa baca Fatihah rusak, ini harus ngajarin nih. Ilmu tentang akidah, ilmu yang berkaitan sama kewajiban untuk diimani. Kalau orang nggak tahu ini apa, bisa kena haram, bisa kena kafir. Maka orang yang punya ilmu yang berkaitan sama hal itu kemudian disimpan, ini mereka yang mendapatkan tuntutan. Kalau ilmu yang bukan kewajiban, ilmu yang nggak berkaitan sama kepentingan apa-apa, disimpan nggak ada masalah gitu. Kamu tahu ilmu yang lain, ilmu asror, ilmu macam-macam, nggak ada masalah. Kayak apa, gunanya mau dipakai, mau difaedahkan kepada yang lain, cukup. Kayak ente tahu ilmu perbintangan, ente nggak ngajar ke orang lain, tapi ente hitung sendiri, ente sampaikan ke orang lain, sama gitu. Orang lain mendapat keuntungan dari ilmu ente gitu loh. Ente mau tahu tanggal 1 kapan, nah ente teropong. Tapi saya nggak ngajar yang lain, loh, nggak ada yang nuntut minta belajar. Tapi
dianya menggunakan ilmu itu dan dimanfaatkan kepada yang lainnya hingga orang lain mendapat manfaatnya. Ini dia tahu ilmu teropong, dia incer sendiri, lebaran sendiri namanya. Wah, kurang ajar. Yang lain nggak diumumin. Pak, lebaran kapan Pak? Nggak tahu saya, urusan sendiri, saya Pak teropong sendiri aja. Ini yang begini-begini ini ya. Waqala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, man alima wa amila wa allama fadzalika yut'a aziman fi malakutis samawat. Dzakara dzalikal Ghazali fil Ihya. Nabi Isa alaihi salam bersabda, siapa saja orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya, maka orang itu akan dipanggil sebagai orang yang terhormat nanti di kerajaannya Allah di langit. Ini dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu, jadinya apa ini? Kiai. Jadinya ulama maksudnya. Nanti di akhirat apa? Dia akan dipanggil menjadi kelompoknya orang yang terhormat dan masuk surganya belakangan. Enggak duluan, enak bener masuk surganya duluan. Ente malah duluan. Orang soleh duluan, wali-wali duluan, ulama belakangan. Begitu mau masuk, ngapain? Cari yang lain, suruh masuk, jangan sendirian masuknya. Nah, ini kerjaan nyariin orang dulu, yang lain masuk, dia masih di santri-santri cari yang dia kenal pokoknya. Artinya dia akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang bisa diberikan syafaat, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan apa? Dia memberikan syafaat, mengajak orang ke surga siapa saja orang yang dikenal dia. Tanya dulu, ente pernah ngasih sama saya enggak? Pernah, nah masuk. Ente pernah makan sama saya? Pernah, masuk. Ente pernah lihat saya? Pernah, masuk. Lihat doang, nggak pernah ngaji, nggak, cuma ngelihat. Saya pernah lihat ente di dunia, masuk. Coba. Ini ulama itu, kerjanya ulama. Itu kasih tugas untuk nyari orang-orang untuk dimasukkan ke dalam surga. Dia dimuliakan di akhirat dan diberi tugas itu maksudnya. Sampai nanti dicari alasan yang paling kecil apa untuk bisa dikasih syafaat. Pernah ngasih sama saya? Enggak pernah. Lihat saya? Enggak pernah. Makan lewat rumah saya? Enggak pernah. Repot ini. Apalagi ini bantuannya apa ini? Mau lewat mana ini? Tapi ente pernah lewat rumah saya depannya? Oh, masuk. Pokoknya dicari sama dia. Nah, yang terpenting saya nggak pernah apa, saya pernah ngutangin ente. Oh, ente duluan. Makanya ente yang paling banyak ngutangin ulama, yang sering-sering ngutangin orang alim. Itu begitu. Nanti kalau di sana, insyaallah ente khair. Ayo. Bayar lagi. Ini bentuk wajibnya seseorang itu mengajarkan ilmu, haramnya orang itu menyimpan ilmu. Orang yang kerja yang menyimpan ilmu itu mestinya bukan ulama, mestinya guru silat. Kalau guru silat pantas nyimpan ilmu. Nggak ada guru silat ilmunya semuanya diajarkan muridnya, nggak ada. Mesti ada satu ilmu disimpan sama dia, jurus pamungkas ya. Tulis sama dia, simpan di bawah bantal. Begitu mati wasiat, buka bawah bantal saya. Itu pantasnya begitu. Kalau ulama nggak ada nyimpan ilmu ini semua sekitab di lemari dikajarkan satu, nggak ada.
Kalau ulama itu justru kalau lihat muridnya lebih pinter seneng dia. Imam Syafi'i itu begitu, berguru sama Imam Malik. Begitu ngajar, begitu diajari sama Imam Malik, sampai ilmunya Imam Malik habis. Imam Malik udah, Syafi'i selesai. Ente pindah guru yang lain, udah habis ilmu. Begitu orang dulu, bukan terus jangan mas, satu aja sama saya aja, nggak usah ke yang lain. Apa itu, orang kok diikat begitu? Biar kemana aja, belajar kemana saja. Jadi wajib kita menyampaikan ilmu andai kita diberikan pengetahuan oleh Allah. Terus termasuk maksiatnya lisan lagi apa? Wadhahku li hurujir rih, tertawa saat keluarnya kentut. Nah, ada orang ngentut, hahaha, ente kalau ngentut haram, ente ngetawain orang yang kentut itu haram. Faedah, ada cerita begini, hukia ana imra'atan dhahabat ila dukan lisira. Ada seorang wanita, dalam cerita dia pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Falamma intahat ilaihi, ketika dia sampai ke toko itu, kharaja rihuha, kentut, begitu sampai warung, tut, begitu loh. Ya, orang kentut kan kadang nggak ditahan, nggak apa, sampai depan warung, kentut. Fasfarra wajhuha min syiddatil khajal, maka spontan wajahnya memerah, malu karena keluarnya kentut. Cantik kentutnya begitu kan, hilang, cantiknya hilang maksudnya. Orang cantik tapi kalau kentut berat begitu apa enggak? Cantiknya hilang. Ini dia pas sampai depan warung tahu-tahu kentut, maka berubah wajahnya menjadi merah, malu dia. Fa'arofa sahibu dukan, maka pemilik toko itu tahu, dengar di dalam, kentut orang. Falamma sa'altuhu an syai'in ajabaha bi akhir. Maka ketika sang punya warung itu mendekati wanita itu, si wanita nanya, "Pak, mau beli sabun?" Pepsodent? Mau beli sabun? Sikat gigi? Oh, budek loh. Alhamdulillah, tenang. Nggak dengar kentut saya. Itu caranya, begitu loh. Kamu diajarin biar pinter. Jadi biar nggak memalukan dia, maka dia pura-pura budek. Ini ada biar nggak sampai muncul ketawa. Kalau itu kan enggak, dia kakak. Belum keluar, belum lihat orang, ketawanya duluan. Itu kalau ente ketawa, pulang ini mari pulang langsung. Tambah malunya kayak apa coba? Andai ente enggak ngetawain, itu tadi ketika ditanya, "Beli sabun dong." "Oh iya sabun." Malu dia, begitu loh. Denger nih pasti saya ngomong. Tapi enggak. Ini orangnya ada ngerti ilmu fikih ini orang. Oh, haram, nggak boleh ketawa. Wahakadha miraron ala hayatil asami litadunnu annahu asammu li ajli satri auratiha. Maka berulang-ulang ditanya, jawabnya lain. Ditanya di tukang warung mau dibeliin gimana sih, beli ini keluarnya ini, beli ini kalau nggak jelas. Maka itu sengaja dilakukannya agar membuat sangkaan saya ini budek tuh, gitu loh, saya ini tuli, sehingga wanita tersebut tertutup aibnya. Kentut itu aib maksudnya, jadi nutupin aib saudaranya itu begitu. Sama kayak ente ada orang pakai kerudung, tahu-tahu kebuka, atau pakai rok kebuka gitu depan ente pura buta aja. Udah aman, udah. Dia nggak malu maksudnya. Oh ya Allah, lihat. Selesai, aman. Itu
cara apa biar seseorang itu kamu jaga aibnya, maksudnya nggak sampai dia merasa aibnya telah terbuka. Ini menutupi aib saudaranya itu bagian perintahnya Nabi. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka aib kamu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhannat bidzalika, maka wanita itu menyangka, wah budak nih, anna hadza rijala asammu, laki-laki ini tuli, wa annahu lam yasma' khurujar rihi minha, dan pasti dia nggak dengar saya tadi kentut. Fambasata wajhuha, maka kembali cerahlah wajahnya. Ini langsung beda kan, seneng lagi loh. Yang tadinya sambil malu nunduk kentut karena punya kebutuhan mau ke warung, nggak tahu main ceret apa-apa, beli entrostop atau setelah si punya warung itu bersikap begitu, maka berubahlah wajah wanita tersebut menjadi cerah kembali. Wa farihat, dan dia gembira, bidzalika summa dzahabat walam yashtari minhu syai'an, dan dia pulang nggak beli apapun. Ya udahlah, makasih Pak. Pulang. Kenapa? Lalu nggak jelas mau minta sabun, keluarnya Pepsodent minta. Ini orang diajak beli begitu. Udahlah, pulang. Ya Pak, nggak apa-apa Mbak, pulang sudah. Namanya menjaga apa aibnya saudaranya. Artinya orang yang punya aib itu jangan ditertawakan. Di antaranya aib apa? Ngentut, begitu loh. Ini ngentut salah satu dari aib, ataupun yang lain-lainnya, perkara-perkara yang bagi seseorang itu bagian dari aib. Terus au ala muslimin istighqaran lahu, atau mentertawakan orang Islam karena tujuan menghina. Ada orang Islam lewat diketawain, Masya Allah lu modelnya begini, pakaiannya begini, atau pakaiannya jelek diketawain, celana cingkrang diketawain, jenggot satu doang diketawain. Ini ngetawain orang muslim dengan tujuan menghina, maka hukumnya haram. Ay al muslimin, yakni kepada orang yang muslim. Wa innamal mukharramu istighbarun yata'addi bihi al mustahza, dan sungguhnya yang diharamkan itu kalau sikapnya itu meremehkan. Lima mustahza'u bihi lima fihi minat tahkir wa tahawun, yaitu sikapnya meremehkan, di mana korbannya penghinaan merasa tersakiti, tersinggung kalau ente itu menertawakan, dan dengan sebab sikap ente itu, gara-gara ente tertawa, orang itu tersinggung, merasa ente sama saudara sendiri aja ditertawakan, gimana sih? Kan saya udah bener begini, mestinya jangan tertawain, kasih tahu aja apa yang nggak baik pada saya, begitu loh. Bukan tertawain, ini kok tertawain, dia tersinggung. Cuman mungkin yang tertawain ini bos, yang tertawain ini orang di atas, jadi dia dongkol doang, nggak bisa ngomong. Kalau yang tertawain di bawah dia, kampleng, ente ketawa. Coba ente suruh diketawain sama orang gitu, jangan tawain kok. Apa ini kita tersinggung gitu loh, orang tertawa tersinggung. Tapi ketika yang tertawa itu di atas, levelnya di atas kamu nggak bisa marah. Tetapi dia hukumnya haram karena membuat orang itu merasa tersinggung. Wadzalika taratan bi ayat haka ala kalamihi idza tahabbata fihi walam yantadim. Dan kadang itu terjadi dengan menertawakan kepada nada bicaranya orang muslim.
gaya rambutnya diketawain, pecinya aneh diketawain, sarungnya keriting, sarungnya ngeper ke atas itu, aduh itu sarung apa begini, ketawain. Kadang cara ngomongnya, oh ya, apa ini diketawain. Ini menertawakan apa yang menjadi keadaannya orang Muslim hingga orang itu tersinggung, maka ini bentuk perkara yang haram, yang dilarang. Ketika orang itu ngomongnya berantakan atau nggak beraturan, namanya. Kalau ngomong ngaco, namanya. Atau kalau ngomong gagap, atau kalau ngomong apa kecepetan, tercel, atau kalau ngomong, ini kan orang kadang bicaranya orang itu punya kekurangan, maka kekurangan itu jangan sampai ditertawakan, maka hukumnya haram. Au ala af'alihi idza kanat musyawwashat, atau menertawakan kepada perbuatan orang Muslim itu apabila keadaan penampilan lagi kacau, tadi pakaiannya lagi nggak jelas, pas keluar rumah ininya nyelisip satu, kancingnya satu di atas, satu kok ini kadang apa menertawakan, tertawanya itu tujuannya penghinaan. Kadzohki ala khibdihi wa ala sun'atihi, seperti menertawakan kepada hafalannya atau sebuah karyanya. Ada orang ngapalin sesuatu, hafalannya nggak benar, ditertawakan. Ada orang bikin sebuah karyanya kurang bagus, ditertawakan. Ini menyinggung gitu loh, bukan membangun seseorang tapi menyinggung hingga orang itu jadi malas, tawain doang. Bukan membuat orang itu malah apa? Pingin berkarya, bertambah karyanya, malah membuat orang itu jadi hilang kemauan untuk berbuat baik. Wa ala suratihi wa khilqatihi idza kana qasiran au naqisan li'aibin minal uyub, dan menertawakan kepada bentuk fisiknya atau bentuk asli penciptaannya apabila keadaannya pendek atau terdapat kekurangan karena satu cacat dari berbagai kecacatan, maka juga sama menertawakannya hukumnya haram. Ya. Orang jelek itu ada nggak, Sur? Ada. Jadi Allah ada bikin orang jelek itu. Ini Allah bikin mukanya jelek. Ini jangan jelek, manis itu level-levelan, ada manisnya dikit, ada manis banget. Jadi perempuan itu nggak ada yang jelek, cantik semua. Level-levelan. Kalau kok ente pas nemu yang jelek banget, jangan ngomong jelek, apa? Ente eksotik mukanya, apa? Unik, gitu. Jangan ngomong jelek, jangan. Ente kalau ente minder dengan keadaan kamu keluar rumah, kamu berarti nggak ridho dengan pemberiannya Allah. Ente minder dengan keadaan diri kamu keluar rumah, ente berarti nggak ridho sama Allah. Ini muka jelek kayak apapun jangan minder. Gua ini eksotik, tahu nggak? Begitu, lah iya. Muka gue ini unik, lo tahu nggak? Ada lo cari kayak tukul begitu. Pede dia, begitu lah. Bule putih, dia demennya ke Bali mau ngapain? Berjemur. Kalau dia di Bali cari pasangan, yang dicari orang putih lagi enggak? Enggak. Yang hitam 3 hari enggak mandi, dekil, kata dia, eksotik ini muka itu loh. Ini unik ini loh. Begitu loh maksudnya. Jadi jangan ngomong jelek, jangan, enggak ada, Sur. Allah ciptain enggak jelek. Unik maksudnya. Kok hidung bisa begini? Pipi kok begini? Ini unik gitu loh.
Kalau yang putih-putih tinggi, oh banyak itu mah, gitu. Jadi hingga kamu nanti nggak menertawakan orang lain ketika ada orang kok wajahnya begitu, masya Allah. Begitu. Oh, Allah kalau bikin luar biasa emang unik ente ini. Begitu. Jadi ada orang cacat, ada orang yang punya kekurangan, kita nggak pernah menghinakan orang tersebut. Karena ada hadis kalau ente menghinakan seseorang, menertawakan keadaan seseorang, kamu nggak akan mati sebelum mengalami keadaan itu. Hadis itu. Ini orang kadang nggak sadar. Oh ente. Beda kalau orang yang ente ketawain itu seneng lawak, itu ente enggak. Memang kerjaannya mau bikin orang ketawa, itu enggak haram. Ini yang ente ketawain itu tersinggung gitu loh. Tersinggungnya gitu loh. Kalau dia sengaja pakaiannya disengajain begini biar orang ketawa, ya ini memang harus ketawa ente ini. Kayak Abu Nawas, memang dia mau bikin orang kita bukan ketawanya jadi haram. Kayak Nuaiman gitu. Ya, orang-orang yang memang orang itu lihat dia memang ini penghibur, lucu gitu loh maksudnya. Asal dia datang aja orang ketawa dan Nuaimannya tahu kalau saya ini penghibur orang banyak gitu. Kalau di Lampung buyok gitu, nggak ada buyok nggak ada. Itu. Nggak ada yang ketawa kalau ada buyok datang belum ngomong buyok udah ketawa. Nah, itu yang begitu diketawain nggak haram. Kalau perlu bayar lu. Lagi dong begitu. Ini beda sama orang-orang yang memang bukan punya tujuan untuk seperti itu. Fadhuhku min jami'i dzalika dakhilun fi sukhriyah al-manhi anha. Maka menertawakan semua hal yang tadi kita omong itu, maka termasuk mengolok-olok yang dilarang. Jadi maksudnya apa? Mengolok-olok seseorang. Jadi ngolok-ngolok itu kan nanti, wih pakaiannya begitu, celananya loh, ini ngomongnya begitu, ini ngolok-ngolok. Nah, ini termasuk bab yang diharamkan. Iya, kalau umpamanya orang itu akan tersinggung, haram. Atau ente menirukannya karena tujuan menghina, merendahkan. Kilo nek melaku ini. Ini lo kalau ngomong begini, itu ente tujuannya itu mau menyinggung dia, menghinakan dia, haram. Beda ente ngomong, ini orang kalau ngomong begini. Jadi ente hati-hati, jangan sampai salah. Tujuannya bukan menghina, tapi ngasih tahu orang biar nggak kaget, biar nggak kayak ada orang bindeng diajak ngomong, orang bindeng diem aja. Itu sama, itu menjaga perasaan maksudnya. Ini jangan sampai kalau saya ngomong dikira ngolok-ngolok gitu loh. Mak, jam berapa? Tanya kok diem aja. Pak kok diem aja Pak? Kalau saya ngomong katanya tersing. Itu sama begitu loh. Bisa ribut itu kan begitu. Lah iya. Artinya ente ngomongnya ketika niruin orang itu begitu, itu tujuannya mau menghina, merendahkan, atau tujuannya mau memberikan tanda biar kamu jangan salah. Nanti kalau kamu ketemu orangnya begini cirinya, biar jangan salah, jangan dihina gitu loh maksudnya. Nyontohnya bukan untuk menghina maksudnya, tapi nyontohnya untuk ngasih tahu. Seperti julukan. Julukan itu juga ngolok-ngolok, masuk dalam bab ngolok-ngolok. Nah, orang ngasih julukan itu kadang seenaknya, ada ali botol, ada ali kaleng, ada apa. Itu kalau yang dikasih julukan nggak seneng, ya kamu mengolok-ngolok namanya.
Terus di antara yang haram lagi di dalam lisan wakat musyahadah, yaitu menyembunyikan persaksian. Qala Allah Ta'ala wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu ismun qalbu. Janganlah kamu menjadi seorang saksi yang menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikan persaksian, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Ente lihat disuruh jadi saksi, enggak, itu namanya menyembunyikan persaksian gitu loh. Ente mengetahui kebenaran tapi enggak mau nyampein kebenaran. Ente tahu ini yang berbuat tapi menyembunyikan sesuatu yang seharusnya itu kamu buka. Tapi yang bisa buka siapa ini? Pengadilan. Jangan buka aibnya orang di jalan. Gua lihat loh si Anu masuk tanker itu bukan persaksian, itu buka aibnya orang namanya. Kalau kamu lihat saudara kamu berbuat maksiat, kamu pura-pura nggak lihat gitu loh. Kenapa? Nutupin aibnya. Beda kalau yang nanya pengadilan, hakim, qadhi, ada seseorang, kamu saksi. Syuf, kamu lihat nggak fulan begini? Wah, kenapa? Nggak boleh buka aibnya orang. Goblok, di sini nggak apa-apa. Itu di luar nggak boleh. Kalau di sini harus dibuka. Kalau nggak dibuka bagaimana? Mau bersaksi tapi takut buka aibnya. Gimana mau bersaksi? Gimana sih bersaksi ya bu? Jadi boleh ngomong aibnya orang, boleh ngomong apa yang kamu lihat sama orang kalau itu dibutuhkan di pengadilan. Ada seorang hakim yang memang bertanya membutuhkan. Selain ini, maka kita nggak boleh buka aibnya orang, nggak boleh kamu tahu-tahu jadi saksi. Saya saksinya dia. Boleh begitu kalau memang dibutuhkan untuk sebuah persaksian. Terus nisyanul Quran, atau melupakan terhadap hafalan Al-Quran. Ba'da hifdhihi an dhahri qalbih, yaitu setelah dihafalkan di luar kepala. Ada bacaan Quran di dalam kepala, ada di luar kepala. Beda ini. Bacaan Quran yang di luar kepala itu kamu sudah nggak pernah ingat lagi. Tapi ketika baca keluar gitu loh. Kayak ini baca kulhu, itu sudah nggak ingat-ingat lagi. Tapi kalau waktu baca kulhu, Allahu ahad, langsung keluar. Itu namanya di luar kepala. Ada yang bacaan di dalam kepala masih lagi kamu ingat-ingat. Fatihah tuh ayat 1 ini, ayat 2 ini, ayat 3 ini. Besok ingat lagi Fatihah itu ayat 1 ini, ayat 2 ini. Itu berarti masih kamu rekam. Lah, yang begitu lupa nggak dosa, karena sedang diusahakan untuk dihafalkan. Tapi kalau yang sudah di luar kepala kok kamu lupa, ini hukumnya haram. Jadi yang nggak boleh lupa itu bacaan ayat-ayat Quran, surat-surat Quran yang sudah terbiasa kita hafalkan. Biarpun terbiasa, kalau kelamaan nggak dibaca ya lupa juga gitu loh. Itu di luar kepala hafal Fatihah nih, terus setahun nggak baca, ya kagok juga gitu loh maksudnya. Walaupun sekarang sudah hafal, sudah pokoknya bangun tidur Fatihah apa langsung, pokoknya nggak pakai mikir lagi, jadi begitu loh. Ini jadi haram apabila itu sampai lupa. Makanya para hafid itu diulang-ulang terus, takut kalau sampai lupa. Wa yajibu ayyakuna fi kulli masafatin adwan jama'atun yahfaduna an dhahril qalbi afadahu dzalika syarqawi. Dan wajib terdapat di setiap jarak tempuh
yang jauh melebihi jaraknya yang diperkenankan qasar. Masa jarak qasar itu 86 kilo atau 80 kilo lebih. Wajib pada jarak itu ada sekelompok orang yang menghafalkan Quran di luar kepala. Jadi kalau satu kampung, satu daerah nggak ada yang hafal Quran, dosa semua. Jadi wajibnya wajib kifayah maksudnya. Jadi di satu kampung, satu daerah, perkotaan, pokoknya jarak 80 kilo, maka diharuskan ada satu penghafal Quran yang hafalin secara di luar kepala. Kalau di Hadramut, tiap rumah itu ada penghafal Al-Quran. Kalau ada rumah nggak ada penghafal Qurannya, aneh katanya. Masa sih? Serumah nggak ada yang hafal? Nggak ada. Aneh ya. Kalau di sini kan malah aneh ente. Hafal ente. Aneh ya hafal ini. Di sini kebalik. Kalau hafal malah aneh. Di sana kebalik. Kalau ada serumah nggak hafal Quran, satu aja nggak ada yang hafal. Aneh kata dia. Masa sih? Lah kamu ngapain aja kerjaannya gitu. Kayaknya kok sibuk banget nggak ada yang. Ini berbeda sama keadaan di sana. Di sana orang ngerokok aja nggak ada, maksiat nggak ada, tempat-tempat yang dilihat maksiat nggak ada. Makanya apa? Syekh siapa itu tempo hari Sudes yang penghafal Quran yang jadi imam Masjidil Haram ya. Begitu baca jadi imam lagi baca ayat, belakangnya HP bunyi musik. Selesai kata dia, saya di rumah saya semusik itu nggak pernah saya dengar. Ini di masjid malah saya dengar musik. Di rumah saya itu saya nggak pernah dengar musik. Ini di masjid. Nah Hadramut begitu, udah nggak musik nggak apa, pokoknya. Jadi orang itu untuk hafalan ya gampang, untuk ilmu ya gampang, memang dimudahkan. Nah di sini ente keluar dikit baru hafal Fatihah, lihat paha lupa lagi. Baru hafal kuluhu ngerokok. Baru hafal lagi Anas nonton bola. Lupa sih urusannya urusan. Susah dah ente bisa menghafal Quran di sini. Kok di sini ada penghafal Quran? Oh ya top udah. Top udah. Ente bisa menghafal Quran di sini. Keadaan begini ngapal Quran kok jadi? Kata orang sana, wah hebat ente. Saya di sana nggak bisa hafal Quran. Ini menurut Imam Asy-Syarqawi. Jadi harus ada salah satu penghafal Quran pada satu daerah. Terus watarku radisalamil wajib alaika, dan tidak membalas ucapan salam yang wajib bagimu. Bi'an waqa assalamu alaika wahdak, dengan seumpama terjadi ucapan salam itu ditujukan hanya kepadamu sendirian. Orang banyak assalamualaikum, wah ini wajib. Waalaikumsalam. Jadi kan assalamualaikum, satu jawab cukup, namanya sunnah kifayah gitu loh. Sunnah kifayah. Jadi satu orang nggak usah waalaikumsalam, ramai amat orang. Ya nggak apa-apa juga kalau mau jawab semua maksudnya. Tapi satu sudah cukup. Tapi kalau salamnya ditujukannya kepada ente sendirian lagi duduk, ada orang lewat, assalamualaikum, wajib jawab. Karena nggak ada yang lain gitu. Berarti itu ditujukan kepada kamu. Atau ada orang banyak duduk, salamnya sama kamu, assalamualaikum. Ya, ini harus jawab waalaikumsalam. Kalau jawab, oh haram, ini nggak boleh. Ente yang dituju ke orang lain suruh jawab. Gitu. Bikhilafi ma'idha waqo ala jama'atin, beda kalau ucapan salamnya itu ditujukan kepada jamaah. Faradu hina idzin fardul kifayah, maka jawabannya itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang cukup mewakili yang lainnya. Satu jawab, yang lain gugur kewajibannya. Namanya fardu
kifayah yang bisa diwakilkan satu orang. Jadi ada fardu kifayah, ada juga nanti sunnah kifayah. Cukup satu orang ente datang rombongan, salam satu aja yang salam, assalamualaikum, nggak usah mau salam assalamualaikum. Ini orang dia jawab waalaikumsalam. Oh, ini ramai bener. Yang datang itu cukup satu yang salam sudah cukup, namanya sunnah kifayah gitu loh. Nah yang jawab cukup satu, namanya fardu kifayah gitu, mewakili. Kalau ngucapin salam hukumnya sunnah, kalau jawab salam wajib. Ini salam, jangan ayam, jangan salam. Nanti ayam lagi pulang-pulang. Ngaji di sana Arifin boleh nyolong ayam. Nyolong yang boleh nyolong salam gitu. Maksud nyolong salam itu orang itu salamnya kemana, itu yang jawab, itu nyolong salam namanya. Jawab salam. Iya. Jadi haknya orang ente yang jawab maksudnya. Itu nyolong Kayak kita nonton TV. salam. Assalamualaikum gitu. Kita jawab. Ya boleh. Kalau itu kan artinya bukan keadaan yang wajib dijawab, bukan halan kan itu kan. Yang wajib dijawab itu kan yang halan keadaannya, itu orang datang, tetangga ini ada tamu, assalamualaikum, itu waalaikumsalam. Itu nyolong salam itu namanya gitu loh. Dengar, nah itu ikut jawab. Waalaikumsalam. Itu berarti nyente colong nama salamnya. Boleh itu kalau nyolong salam gitu. Boleh, asal jangan. Nyolong ayam. Yang berat kalau nyolong ayam. Yang penting nyak makannya sama yang punya ayam. Ayam enak nih. Dari mana, Sur? Dari kandang, Pak. Tapi udah masuk duluan, Sur. Wa mithlu raddi salam al-jawabul kitab. Dan sama seperti membalas ucapan salam adalah menjawab surat. Nah, jadi dikirimin surat, assalamualaikum, ini baca SMS, assalamualaikum, ini waalaikumsalam. Jawab, jangan apa itu WRWB. WRWB. Nah, sana juga ASS. Oh, pantes. Sananya ASS, intinya WRWB. Kalau soalnya assalamualaikum, intinya waalaikumsalam, begitu lah. Mau sananya ASS, apa ini, kode apa? WRWB, selesai. Tapi kalau soalnya kok assalamualaikum, maka intinya jawab, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Inti jawab aja waalaikumsalam, gitu kan saya. Kalau mau inti balas ya inti balas nulis waalaikumsalam. Artinya kalau ada surat yang nggak perlu dibales, cukup buat inti baca, jawab salamnya, gitu loh. Tandanya orang itu mengucapkan salam sama kamu, kamu diwajibkan untuk menjawab salamnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li jawabil kitabi haqqon karaddis salam. Sungguhnya menjawab salam itu yang di dalam surat itu hak, itu kewajiban, sama dengan jawab salam dengan keadaan biasa, sama hukumnya. Maka siapa yang nggak jawab hukumnya haram. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini menjawab salam. Kalau jawab telepon wajib nggak? Telepon bunyi wajib dijawab nggak? Kata Nabi, orang yang menjawab suara itu sama kayak ketemu. Kayak gini, Nabi ngomong di belakang pintu, ambilin palu. Orang dengar, ente wajib jawab, ente kan dengar dia ngomong.
walaupun nggak ketemu orangnya gitu loh. Ini kan ngomong nih, halo, hukumnya harus dijawab. Apalagi nagih utang, oh itu harus, nggak haram, ya harus haram kalau enggak. Kalau nggak mau, mendingan dari awal di kek. Nah, atau suaranya nggak denger, gue nggak denger. Di silent, berarti di silent. Di silent. Jadi kalau itu nggak denger Pak. Minta maaf Pak ya. Oh begitu deh. Waduh, nagih utang. Lain kalau apa ente nggak kenal namanya. Saya nggak kenal. Kalau nomor-nomor nggak dikenal nggak apa-apa ya. Nomor nggak kenal sama kayak orang ngajak ngomong. Tapi kita tahu nomor itu. Maksudnya begini. Nomor belakangnya doang yang beda di ini. Beda di nomor belakangnya. Ada orang manggil ente. Taal gitu, Sir. Taal. Ada orang manggil ente. Taal gitu. Ente mau jawab boleh nggak jawab boleh. Yang dipanggil siapa? Nengok dulu nih, jangan ngomong siapa begitu dong. Ini orang ngebel, ini salah sambung apa ke saya? Nggak jelas ini kayaknya. Nggak tahu saya. Bisa salah sambung, bisa punya kepentingan gitu ada dua. Tapi kalau ada namanya dia tahu Pak Sugondo utang urusannya. Oh haram, nggak dijawab hukumnya haram. Kita tahu sih siapa yang manggil. Karena Nabi hukumnya sama gitu loh, antara ente ngomong nggak ngelihat orangnya tapi dengar suaranya dengan HP itu sama statusnya begitu loh. Sama statusnya dia ketemu begini gitu loh. Jadi nggak harus ngomong itu harus ketemu muka enggak. Ente di belakang jendela juga bisa ngomong-ngomongan sama saya kan. Kalau ente saya ajak ngomong, ente harus nyambungin. Oh saya nggak lihat muka kamu, lah ini dengar suara saya enggak begitu. Dengar jawab dong gitu. Far'un, ini ada riwayat, ada cerita. Qala al-Mutawali, berkata Syekh Mutawali Sya'rani ini, lau kataba syahsun ila akhara kitaban fa in istada'a minhul jawab ala dhahrihi lam yamlikhu wa alaihi radduh. Seandainya seorang menulis surat kepada orang lain, maka jika ia menghendaki jawaban dari si penulis surat, di belakang surat itu niscaya si penerima tidak boleh memiliki surat atau kertas itu dan wajib baginya mengembalikan suratnya. Balas di bawah sini. Oh ya, balas ini tulis, kirim lagi ke sana gitu. Nggak boleh pakai surat lain. Kirim. Itu mau diminta suratnya maksudnya. Tapi kalau dia nggak minta balasan, berarti kertasnya buat kamu gitu loh. Nggak usah dibalikin lagi, udah dibaca, udah balik lagi nggak usah. Kecuali dia minta di balasnya pakai balas di bawah sini. Nah, ini balas harus itu. Kalau nggak ini balas pakai surat itu hukumnya haram. Wa illa fa huwa hadiyatun yamliku hal maktubu ilaihi. Dan jika tidak ada perintah untuk mengembalikan, maka surat atau kertas itu sebagai hadiah yang si penerima surat dapat memilikinya gitu. Surat baca udah paham, nggak ada perintah untuk mengembalikan, udah bikin burung-burungan. Buat apa lagi emang? Kecuali surat penting. Makanya saya kalau udah surat isinya undangan, undangan kawin, undangan, pakainya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini ribet-ribetin ini orangnya. Nulis surat cinta Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngeribetin maksudnya, nggak pada tempatnya.
Sama aja kamu nyuruh yang terima itu suruh ngerawat, maksudnya tolong rawat surat saya, begitu. Nah, saya punya chip dulu, kalau sudah dapat surat begitu dipotong sama dia. Ini buang, ini simpen. Yang kecil. Ini ribet kata dia ngurus. Gara-gara ente mau pakai bismillah di surat-surat, jadi orang lain susah. Dia mikirnya kan bagus pakai kayak ada agama-agamanya, itu bukan agama. Apalagi sekarang pakai itu kaligrafi apa namanya ayat gitu. Itu aduh ribet lagi. Tempel di belakang undangan. Undangan itu kaligrafi ayat. Bawahnya dangdut. Undangan dangdut maksudnya. Orkes hiburan dangdut. Wasohaha Nawawi hadza, Imam Nawawi mensahihkan pendapat ini. Wa qala ghairul mutawali berkata selain Syekh Mutawali Asy'arani, innahu yabqa alaihi milkil katibi wal maktubi ilahil intifa'u bihi abahu hakahu dzalika al-husni. Sesungguhnya surat itu masih tetap dimiliki penulis atau si pengirim surat, dan bagi penerima surat diperkenankan memanfaatkan surat atau kertas itu di mana hal tersebut telah diperbolehkan oleh si pengirim. Jadi aslinya kalau orang nulis surat, kertas itu ya masih miliknya si pengirim gitu loh. Cuma si pengirim sudah terserah kamu lah mau pakai apalah gitu. Berarti aslinya masih jadi haknya si pengirim. Ini pendapatnya apa? Imam yang lain, artinya pendapat selain dari Imam Mutawali. Dia berpendapat bahwa kertas itu aslinya masih miliknya si penulis, hanya saja itu telah diizinkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain, oleh orang penerima surat. Terus dikit lagi nih, dan mencium wal qublatu bidhammil qaf alasmatu bil fa'i fil fammi, maksudnya mencium dengan mulut, al muharrikatun, yang dapat membangkitkan aili syahwati lil muhrimi bin nusuki minal haji au umroh. Kemudian mencium pakai mulut seseorang yang sedang berpakaian ihram, maka ini bisa menjadi bagian perkara yang haram. Di istri kamu lagi pakai pakaian ihram, lagi menunaikan ibadah haji kan ataupun umroh, kan syaratnya tidak boleh adanya syahwat tidak boleh melakukan sebuah hubungan. Ketika kamu lakukan itu yang sampai dapat membangkitkan syahwat, maka hukumnya haram. Wal muharrikatul lisyahwati, dan mencium yang dapat merangsang kepada syahwat, lisaimi, kepada orang yang puasa fardhon, puasa fardu, li anna dzalika qad yuaddi lil ifsad, karena sungguhnya itu dapat mengantarkan pada kerusakan atau batalnya puasa. Ada orang puasa wajib kok ciuman, batal nggak puasanya? Kalau ciuman nggak batal, tapi kalau sampai itu menimbulkan syahwat maka batal. Ini pernah ditanyakan kepada istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditanya, kalau lagi puasa dicium sama suami gimana, batal nggak? Ada sahabat nanyanya sama istrinya Nabi yang namanya salah satu istri Nabi yang dinikahi setelah Siti Aisyah. Nabi setelah meninggal Siti Khadijah menikah sama Siti Aisyah, kemudian menikah lagi sama seorang wanita janda yang anaknya banyak, udah sepuh, udah tua.
tanya sama dia, kalau saya lagi puasa terus suami saya nyium saya gimana? Nabi pernah nggak nyium istrinya? Kamu salah nanya sama Aisyah dong yang sama saya. Lah ya masa nanya cium-cium kok sama saya? Mas saya nggak pernah urusan cium-cium sama Aisyah itu. Makanya Siti Aisyah itu seorang wanita yang banyak menceritakan hadis tentang rumah tangga Nabi gitu loh. Nabi mandi bareng sama Siti Aisyah, bagaimana keadaannya, waktu puasa nyium Siti Aisyah, waktu tidur bagaimana keadaannya, yang banyak ceritain Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah diantara wanita-wanita paling banyak merawikan sebuah hadis. Jadi bolehnya menyium ketika nggak sampai muncul syahwat. Kalau nyiumnya nyipok begini ya ente bukan mau nyium, itu mah mau ganas begitu. Ente kayak Bang Toye baru pulang itu loh. Beratnya begitu itu. Auliman la yakhilla lahu qoblatuhu atau menyium kepada orang yang tidak halal baginya untuk dicium, ka ghairi halilah wa ghairi waladin shaghir au ghairi jinsin, mencium orang yang bukan istrinya, mencium bukan budaknya, mencium bukan anaknya. Kok dicium? Ya haram. Ini siapa ada orang main cium-cium mau jawab mau enggak, apalagi mencium yang lain jenisnya. Wah ini haram, apalagi sampai munculnya syahwat. Beda sama cipika-cipiki gitu loh. Cipika-cipiki itu enggak sampai kepada syahwat. Itu sama laki-laki cipika-cipiki, perempuan cipika-cipiki, perempuan yang apa, ponakan kamu, anak kamu, istri kamu. Kalau ponakan yang lain apa, perempuan yang lain gimana? Oh, suaminya yang marah. Lu masih cipika-cipiki aja lo kayak. Nanti mau wanita yang muhrim yang nggak batal wudhu boleh cipika-cipiki yang nggak sampai apa, nimbulin syahwat. Nah, kalau sama laki-laki boleh asal nggak syahwat. Nah, kalau sama laki-laki kok melebihi cipika-cipiki, ini bahaya. Kalau dikontrol dia begitu. Terus Far'un qala al-Bajuriyu wa yukrahu at-takbilu fi ra'si illa liqadimin min safarin. Berkata Imam Al-Bajuri, dimakruhkan mencium di kepala kecuali kepada orang yang baru datang dari bepergian. Ini cipika-cipiki itu orang yang datang dari bepergian gitu loh. Nabi kalau datang luar kota ke rumah anak-anaknya maka dicium satu-satu. Tiap hari ketemu cipika-cipiki lagi, cipika-cipiki melulu kayaknya. Kalau baru dari jauh datang, asal ketemu cipika-cipiki, udah ribet. Ente ini. Auliman ba'uda liqa'uhu urfan fa innahu sunnatun liman dzukira lil ittiba, atau kepada orang yang berjarak jauh untuk menemuinya menurut keumuman, karena sungguhnya hal itu disunahkan bagi orang yang telah disebutkan itu karena mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh rumahnya, ketemu, seneng bener, boleh cium. Nggak tiap hari gitu. Iya, nggak tiap hari. Terus apa? Orangnya orang dari jauh yang susah ditemuinya, yang orang yang betul-betul kita harapkan untuk ketemu, maka boleh cipika-cipiki. Dan itu hukumnya sunnah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah begitu, kalau sudah ketemu saudara jauh, datang ke Madinah, datang ke Mekah, maka seringkali
menyium kepalanya. Wa yusannu takbilul yad, dan disunahkan mencium tangan, li solahi, lantaran kesolehannya, wa nahwihi minal umuri diniyah, dan yang semacamnya dari berbagai perkara-perkara agama, ka ilmin wa zuhudin, seperti orang itu berilmu atau zuhud, sunnah mencium tangan. Kalau ada mau Yazid Jawas, mana udah, nah, ini berat yang begini udah ini. Wa yukrahu dzalika lil ghani, dan dimakruhkan mencium tangannya orang kaya, minal umurin dunyawiyah, kasyaukatin wajahatin atau seperti orang yang berpangkat Pak Lurah, Pak Camat. Oh Pak Lurah, makruh ciumnya gitu. Karena lurahnya dicium, makruh. Nggak punya pangkat akhirat kok dicium gitu loh. Kalau orang soleh, nyiumnya hukumnya sunnah. Nyium sininya hukumnya sunnah. Kalau balik, tabarruk namanya. Jadi ada orang nyium bolak balik. Kalau orang itu orang soleh, kamu cium cuman sebaliknya ini, maka itu bentuk kesunahan. Kalau kamu bolak balik, baliknya itu tabarruk. Kenapa? Tangannya bisa untuk buka kitab, tangannya bisa untuk wirid, tangannya itu loh. Ini Pak Lurah bolak balik, itu cek semua isinya. Itu bolak balik maksudnya biar ketularan, cek apa? Ini bolak balik itu ketika tangannya biasa dipakai kebaikan gitu loh. Makanya orang sering ciumnya bolak balik. Kalau enggak bagaimana? Ya enggak ada masalah. Bentuknya berarti kamu cuma dapat takzim, cium tangan, maka dapat kesunahan. Kalau kamu balik enggak takzim, minta keberkahan. Beda ini. Orang tua, kenapa? Ini yang rawat saya, ini yang mulasara saya, itu ciumnya bolak balik. Faqat waroda man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thuluthu dinihi kama fi syarhi raudhi. Orang yang mendatangi orang kaya, bersikap merendahkan diri atau menundukkan kepalanya, Pak, karena dia itu kaya, maka telah hilanglah 2/3 agamanya. Ini dalam kitab Syarhur Raudhah. Jadi orang, kalau ada orang kaya, kamu kan ini nunduknya bukan karena ini orang tua, ini orang, tapi orang kaya loh. Enggak gini bagaimana? Sembako enggak keluar ntar. Oh, ini berat ini ya begini nih. Itu hilang 2/3 agamanya. 2/3 itu berapa berarti? Kalau 100 berarti berapa? 2/3 hilang, tinggal seperempat. Ya, tinggal seperempat, hilang 2/3. Yang seperempat hilang lagi, ya sudah hatam sudah ini ya. Jadi ini bentuk apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita ketahui dari segala macam yang dilarang berkaitan sama lisan kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah lisannya. Allah berikan kita amal yang baik, kesolehan yang baik. Allah terima amal-amal kita. Allah selamatkan lisan kita. Allah jaga lisan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan lisan ini bisa bersaksi baik di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut yang akan datang bicara lagi. Faslun fi ba'di ma'asil udun, maksiatnya telinga. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة توصيل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين